was translated and narrated by M Media. Ketua hati-hati. Ketua, apakah Anda baik-baik saja? Menghalangi kekayaan seseorang. Luci, kamu tidak akan mati dengan tenang. Bawa mereka pergi. Periksa milik siapa mereka. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Jadi kau Luci. Ketua. Saya turun gunung untuk mencarimu. Sertifikat pernikahan. Akta nikah. Aku ingat sekarang. Ketika lelaki tua itu sadar. Sepertinya, bahwa dia mengatur pernikahan saat itu. Dia seharusnya, nona dari keluarga Jiang. Dia seharusnya dari gunung, tunanganmu. Kau dari keluarga Jian? Nama saya Jiang Yan. Jiang Yan. Dia masih hidup. Apa yang dia pegang di tangannya adalah akta nikah. Tidak mungkin. Akta nikah keluarga Jiang dan keluarga Lu ternyata ada di tangannya. Kita jelas tidak bisa membiarkannya dekat dengan Luci. Tampaknya kemampuan Luci tak terduga. Saya bahkan belum pernah melihat barang-barang yang dibawa oleh orang-orangnya. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh generasi yang lebih tua, yang tidak berlaku sekarang. Ini 30 juta. Nona Jiang, kau seharusnya mengerti. Adalah niatku. Saya hanya membutuhkanmu untuk memenuhi janjimu. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Ketua, kami punya petunjuk tentang tabib dewa tak terbatas. Nona Jiang, sepertinya kau akan kecewa. The film was translated Saya belum selesai and bicara. narrated by M Media. Luci pergi ke tenggara. Ke arah mana tenggara lagi? Kalau saya tahu lebih awal, saya akan membawa kompas itu. Aku adalah Ibu Luci. Kartu ini berisi 10 juta. Jadi dia adalah Ibu Luci. Apakah dia ingin saya melanggar kontrak? Meskipun kau sangat cantik. Tapi tidak. 30 juta. Guru masih di gunung, menunggu saya mengalahkan keluarga Lu. Tidak. Selama bertahun-tahun ini, dia adalah satu-satunya gadis yang mau mendekati Xiaoqi selama dia bisa menikahi Xiaoqi dan meninggalkan pewaris untuk keluarga Luku. 50 juta. Bahkan jika kau memberiku 100 juta, saya benar-benar tidak akan melanggar kontrak. Nona Jing, aku datang ke sini hari ini justru untuk memohon padamu ribuan dari kali jangan memutuskan pertunangan. Kau tahu, saya ingin membalas dendam pada Luci, namun kau masih datang mencariku. Mungkinkah ibu tiri? Sudahlah, karena kita berbagi tujuan yang sama, maka kita adalah saudara yang baik. Saudara yang baik. Duduk, duduk, duduk. Di usiaku, aku hampir bisa menjadi ibumu. Kakak apa? Saya mencarinya hari ini, tapi dia menolak saya. Kakak, apakah kau punya ide bagus? Ya, putraku yang baik. Menantu perempuan ini
Ibu bertekad untuk memilikinya. Kamu bisa menggunakan rahasia ini untuk mengancamnya. Luci. Dia sebenarnya impoten. Dia tidak mampu. Luci, dia tidak mampu. Karena Nona Jiang sangat penasaran. Mengapa tidak mencobanya sendiri? Metode apa yang kau gunakan untuk membuat ibuku mempercayaimu? Tentu saja saya punya cara. Aku, secara mengejutkan, tidak menolak. Kedekatannya sama sekali. Luci, kau bisa atau tidak? Beri saya jawaban yang jujur. Bisakah kau atau tidak? Nona Jiang, mengapa kau tidak mencobanya? Jangan takut. Aku mandul. Nani Wang, kamu tadi mengatakan Xiao Qi dengan sangat marah, menyerat Yan Yan ke atas. Dia tidak akan memukul Yan Yan, kan? Nyonya, tuan muda bukan orang seperti itu. Jika dia memukul Yan Yan, maka menantu perempuan yang baik, yang akhirnya berhasil kupikat kembali. Bukankah dia akan kabur? Tidak. Aku harus naik dan melihat sendiri. Masih mencoba menggunakan jebakan madu. Tidak mungkin. Apa yang baru saja kau lakukan padaku? Leher. Mungkinkah? Apakah kau memukul titik pilar langit? Itu meningkatkan gairah nafsu. Mencoba lari? Terlambat. Loci. Tidak. Ini pertama kalinya saya. Ini akan sangat sakit. Aku akan bersikap lembut. Awalnya aku khawatir. Karena kondisi Xiao Qi. Bahwa keluarga Lu kita generasi ini tidak akan punya pewaris. Ternyata dia hanya belum bertemu orang yang tepat. Anak muda, memang penuh energi. Cepat-cepat. Ini pertama kalinya saya mengobati kondisi seperti milikmu. Sudah kubilang mencabut, jarumnya akan sangat sakit. Jiang Yan, kau benar-benar luar biasa. Jika kau tidak sembarangan menancapkan jarum-jarum itu padaku, apakah aku akan bereaksi seperti itu? Saya secara kebetulan. Saya sudah menyembuhkanmu. Meskipun itu hanya memiliki sedikit efek. Selama kau menyembuhkanku sepenuhnya, tidak peduli permintaan apa yang kau ajukan, aku akan mematuhinya. Kau mengatakan bahwa tadi pagi di pintu masuk perusahaan, saya sudah memberimu apa yang saya janjikan. Apakah kau serius? Tentu saja. Tujuan saya turun gunung kali ini hanyalah ini. The film was translated and narrated by M Media. Aku setuju. 10 hari dari sekarang, keluarga Luku akan menggunakan standar tertinggi untuk menyambutmu. Itu kesepakatan. Lihat, ini tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Ini tidak akan berhasil. Juga bagian ini nanti. Kamu harus menyesuaikan semuanya. Loci, Jiang Yan, sampai jumpa besok. sampai jumpa besok. Ini buruk ketua. Nona Jiang tidak dapat ditemukan dimanapun. Mengapa pengantin wanita belum datang? Dia hanyalah seorang gadis muda.
sangat kurus sampai angin bisa menerbangkannya. Tidak terjadi hal buruk kan? Mobilisasi semua sumber daya grup lo untuk menemukannya. Pengantin wanita sudah datang. Pengantin wanita. The film was translated and narrated by M Media. Loci, hari ini adalah akhirmu. Mengapa pengantin wanita membawa pisau ke pernikahannya sendiri? Apa yang sedang terjadi? Pengantin wanita di pernikahan itu sedang membunuh pengantin pria. Mengapa repot-repot mengkhawatirkan itu? Tonton saja pertunjukannya. Nona Jiang, apa maksud dari ini? Ini adalah segmen lamaran mereka. Aku tidak tahu. Ini. Naskahnya tidak ditulis seperti ini. Kau belum berkultivasi. Hari ini, aku akan menggunakan metodemu. Dan melawanku sampai mati. Jiang Yan, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja, surat tantangan pertarungan. Bukankah itu sudah dikirimkan kepadamu? Tantangan pertempuran? Jadi ketika kau bilang kau turun gunung untuk mencariku, untuk menyelamatkanku, itu hanya untuk tantangan pertempuran ini. Apalagi, kakekmu adalah musuh bebuyutan guruku. Kakekmu lah yang menyebabkan guruku tidak berani turun gunung selama bertahun-tahun. Cucu harus membayar hutang kakaknya. Hari ini, aku akan membalaskan dendam guruku. Cukup omong kosong. Lakukan gerakanmu. Jiang Yan, lihatlah apa ini sebenarnya. Lihatlah dia. Jiang Yan, di siang bolong, kau. Loci, kau tidak tahu malu. Kau bertingkah seperti orang mesum. Untuk mengulur waktu. Kau merayuku. Aku tidak tahu malu. Pria yang licik dan penuh tipu daya. Ini tidak akan berhasil. Aku harus sedikit sadar. Guru berkata, anggur adalah hal yang baik. Benar, anggur. Pengantin wanita memiliki toleransi alkohol yang tinggi. Sangat bahagia sampai dia benar-benar kehilangan arah. Dasar kau anak, tidak peduli betapa bahagianya kamu. Kamu seharusnya tidak minum alkohol sebanyak ini. The film was translated and Malam ini narrated aku by menginginkannya. M Media. Jiang Yan, bersikaplah menahan diri kataku. Apa yang terjadi? Kau bahkan bisa menggunakan klon. Toleransi alkohol yang buruk, dan minum sebanyak ini. Bisakah kau bertahan sampai upacara selesai? Tentu saja. Mari kita lanjutkan. Ketua. Yan, ke sini. Pengantin wanita telah tiba. Pernikahan resmi dimulai. Tuan Lu, apakah Anda menerima Nona Jiang sebagai istri Anda? Aku tidak. Aku tidak setuju. Kakak Lu, aku adalah orang yang memiliki kontrak pernikahan denganmu. Bagaimana mungkin ada dua pengantin wanita? Apakah ini asli atau palsu? Mungkinkah yang di atas panggung melakukan penipuan pernikahan? Apa maksudmu? Kakak Lu, aku tunanganmu. Dia yang mencuri kontrak pernikahanku. Kalian semua tertipu oleh pelacur itu menipu kita. Apa yang tertulis di kontrak pernikahan adalah Nona sulung dari keluarga Jiing. Dan Nona sulung yang asli dari keluarga Jiing adalah Jingru dari keluarga kita. Mengoceh omong kosong. Apa yang kau katakan di sini? Jiang Yan, apa yang terjadi? Apakah kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Lihat baik-baik. Kau tampan. Yan, ibu tahu. Kamu tumbuh di gunung sejak kecil. Ingin mendapatkan perhatian dari ayah dan ibumu. Itu sebabnya kamu melakukan hal seperti ini. Selama kamu mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya, dan secara sukarela meninggalkan tempat pernikahan, keluarga masih punya tempat untukmu.
selama kamu berlutut dan meminta maaf kepada kakakmu, maka keluar dari tempat pernikahan. Pintu keluarga Jiang akan tetap terbuka untukmu. Mengapa aku harus masuk ke keluarga Jiang? Keluarga Jiang memiliki aset miliaran, menungguku untuk mewarisinya. Aku adalah ayahmu. Jadi kau masih hidup? Aku dibawa naik gunung oleh guruku saat aku berumur 4 tahun. Tumbuh besar di pegunungan sejak kecil. Aku pikir kau sudah lama mati. Kamu mengutukku? Tunggu, hal seperti itu benar-benar terjadi? The Aku film was bahkan berani memukulmu. translated and Mau coba narrated aku? by M Media. Kamu berani menantang aku? Ini adalah wilayah keluarga Lu, bukan tempatmu untuk memutuskan. Jiang Yan, lihat aku. Kontrak pernikahan itu, apakah itu milikmu atau bukan? Tentu saja. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kau menyuruhku melihatmu. Jadi, kontrak pernikahan itu milikmu? Tentu saja. Itu tidak. Kontrak pernikahan apa? Aku bahkan belum melihatnya. Kakak Lu, apakah kamu mendengarnya? Jiang Yan mengakuinya sendiri. Dia hanyalah seorang pencuri. Xiaoqi, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ya ketua, Nona Jiang Yan bahkan tidak menginginkan cek 30 juta. Tak satu pun dari mereka menginginkannya. Dia seharusnya tidak. Orang macam itu. Sebenarnya apa yang kau bicarakan? Kita mulai atau tidak? Kurasa beberapa orang hanya ingin bermain jangka panjang. Mereka terlihat bodoh, tapi sebenarnya mereka lebih licik daripada siapapun. Kau memanggilku bodoh? Aku mendengarnya dengan jelas. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Ini adalah wilayah kakak Lu. Jangan main-main. Yan, cepat letakkan pisaunya. Bagaimana jika kamu melukai dirimu sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Aku mengerti sekarang. Setelah semua berputar-putar itu, jadi kau, semuanya bekerja sama. Aku tidak akrab dengan Jiang Ru. Karena itu masalahnya. Kau dan kalian semua serang aku bersama-sama. Jiang Yan, ini adalah pernikahanku. Aku tidak menyambutmu. Keluar dari sini, karena kau ingin berkompetisi denganku lebih dulu. Sebagai saudara perempuan, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pengecut. Aku hanya mencoba menakutimu. Kau berani menipuku? Cukup. Keluar. Lanjutkan upacara. Apa kau mendengarku? Kakak Lu menyuruhmu. Pergi, keluar, dari sini. Kakak Lu, apakah kau akhirnya memutuskan untuk bersamaku? The film was translated and narrated by M Media. Sudah kubilang keluar. Ketua Lu, apakah ada kesalahpahaman? Aku adalah ayah mertuamu. Kakak Lu, aku adalah tunanganmu. Jika ada yang harus pergi, dialah yang harus pergi. Maaf tapi, aku bersertifikat resmi. Kalian berdua, kalian benar-benar menikah. Aku tidak menyangka, sertifikat ini cukup berguna. Sekarang tidak ada yang akan mengganggu kompetisiku. Bukankah sudah kukatakan, yang datang belakangan melampaui yang memulai lebih awal. Kau, mengantarlah. Kamu mabuk. Sekretaris Kim. Ketua meminta kalian semua untuk pergi. Kakak Lu, kau harus menikahiku. Aku kenal Guru Tao Changqing. Tunggu. Kakak Lu, kecelakaan mobil waktu itu, jika bukan karena menyelamatkanmu, kakek Lu tidak akan koma selama lebih dari 10 tahun. Selama kakek Lu dapat mengonsumsi pil Yuking dari Guru Taois Changqing yang disuling, dia pasti akan bangun. Dan aku kenal Guru Tao Changqing. Hal semacam ini tidak perlu bagiku untuk berbohong padamu. Kau bisa mengetahuinya dengan pemeriksaan cepat. Guru Tao Changqing, bukankah itu kakak seniorku? Pantas saja Tuan Tua Lu telah koma selama bertahun-tahun. Ternyata itu untuk menyelamatkan Ketua Lu. Jika Ketua Lu tidak menyetujui permintaannya,
Bukankah itu berarti membalas kebaikan dengan kejahatan, tak berperasaan dan kejam? Ketua Lu, Tuan Tua Lu ini, tapi kamu terluka. Jika kamu mengusir Ruru, bukankah itu berarti menginginkan nyawa Tuan Tua Lu? Bicara omong kosong, Xiaoqi bukan orang seperti itu. Kondisimu. Suruh dia keluar dari pernikahanku. Kehidupan orang tua ini bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Tuan Tua Lu. Kakek, kamu sudah bangun. Mengapa kamu tidak meminta sekretaris Kim untuk memberitahuku sebelumnya? Nah tentang itu, Pak Tua Lo, saya baru tahu Anda sakit. Muridku yang baik, salah mengira kontrak pernikahan sebagai surat tantangan. Pergi mencari cucu Anda, mencari balas dendam. Sekarang, saya akan memberikan kepada Anda sehelai kesadaran ilahi. Setelah Anda memfasilitasi pernikahan keduanya, muridku Jian Yan tentu akan memperlakukanmu. Begitu kamu memfasilitasi, pergilah sekarang. Ayah, apakah ayah merasa tidak nyaman dimanapun? Aku tidak punya masalah. Aku hanya takut jika aku datang sedikit lebih lambat. Cucu menantuku yang berharga, dia pasti sudah diusir. Kakek Lu, Anda sudah bangun. Apa? Orang tua ini menunda penipuan pernikahanmu. Tuan Tua lihat apa yang Anda katakan. Apa maksud Anda dengan penipuan pernikahan? Kontrak pernikahan ini awalnya adalah antara keluarga Lu dan putri tertua keluarga Jiang. Ya, Tuan Tua. Ruru adalah orang yang putri sulung dari keluarga Jiing. Pernikahan yang aku atur untuk cucuku. Apa kamu pikir aku masih akan tidak tahu siapa dia? Xiaoqi, kakek sudah tua sekarang. Dan telinga ini lebih suka ketenangan. Sekretaris Kim, bawa orang-orang yang tidak berkepentingan. Kawal mereka keluar. Ya, Kakek Lu, aku punya obat untuk menyembuhkanmu. Kakek Lu, aku punya obat untuk menyembuhkanmu. ini semua salahmu. Mengapa kamu mencoba mencuri pernikahan itu? Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita kehilangan muka. Dan menyinggung keluarga Lu juga. Bagaimana aku bisa tahu? Ini, Tuan Tua Lu, yang sudah koma selama lebih dari 10 tahun, masih bisa bangun. Jika dia tidak bangun, pernikahan itu pasti sudah menjadi milik kita. Ruru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Yan, aku tidak akan membiarkannya pergi. Guru Tao Changqing, lelang minggu depan. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Kamu pasti Yan kan? Cepat kemari. Biar kakek lihat. Kamu sudah tumbuh besar sekali. Ucapkan salam. Halo kakek Lu. Sangat bagus. Sungguh anak yang cantik dan bijaksana. Melihat kalian berdua menikah, gurumu dan aku akan benar-benar puas. Pernikahan apa? Kakak Lu, Luce, dan aku datang ke sini hari ini untuk bertarung sampai mati. Bukankah kau dan guruku yang? Bukankah kalian musuh bebuyutan? Kesehatanmu tidak baik. Kalau begitu aku akan mencari Luce. Ini anak baik. Kamu salah paham. Gurumu dan aku di masa lalu memang musuh bebuyutan. Tapi kemudian kami mengubah musuh menjadi teman. Pertunanganmu dan Luci masa kecil ditetapkan pada saat itu kuantitatif. Apa? Pertunangan masa kecil? Jadi bukankah ini di tanah? Surat tantangan? Surat nikah? Guru, kau benar-benar telah menipuku. Ada apa? Menikah denganku. Apakah itu memalukan bagimu? Lalu kamu mau menikah dengan siapa? Ayah, Kakek. setelah terbaring sakit selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang terbangun secara paksa, tubuhnya sangat terkuras. Aku benar-benar membutuhkan beberapa harta spiritual langit dan bumi untuk pemulihan. The film was translated and narrated by M Media. Lelang minggu depan. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain pergi. Rumah yang besar sekali. Yan, mulai sekarang rumah ini, kamu bisa tinggali dengan bebas.
Ini adalah hadiah pernikahanku untukmu. Terima kasih karena bersedia memilih Xiaoqi. Rumah sebesar ini, semuanya untuk aku tinggali. Terima kasih kakak. Jiang Yan. Senioritasnya kacau. Ini ibuku. Jadi kenapa? Aku hanya suka Yan Yan memanggilku begitu. Itu membuatku terlihat jauh lebih muda. Di masa depan, kalian berdua bisa memanggil satu sama lain sesuka kalian. Dia memanggilku kakak, kamu memanggilku ibu. Sangat masuk akal. Ayo Yan Yan, aku akan mengajakmu masuk untuk melihat-lihat. Ini. Apakah ini masuk akal? Permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Tapi, tidak ada yang salah dengan itu. Setelah semua usaha itu, istri malah berubah menjadi bibi muda. Selamat datang di rumah Nona. Yan Yan, aku tahu semuanya sekarang. Kamu ditinggalkan di gunung saat kamu masih kecil. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sudah banyak menderita, bukan? Kita para saudari ditakdirkan untuk bertemu di masa depan. Bahkan jika suatu hari kamu bercerai dengan Luci, rumah ini akan tetap menjadi milikmu. Selama kamu bersedia, kamu bisa kembali dan tinggal di sini kapan saja. Kakak, kalau begitu sepertinya, kau juga keluargaku? Itu luar biasa. Aku juga punya keluarga. Selamat datang, Nona. Setelah menderita The film was begitu banyak, translated Xiaoqi, and kamu narrated harus by benar-benar M-Media. memperlakukan Yan Yan dengan baik mulai sekarang. Dia sekarang adalah istriku. Aku pasti akan bertanggung jawab padanya sampai akhir. Benar kakak? Lalu, di mana aku akan tidur malam ini? Kamu dan Xiaoqi sekarang, pasangan suami istri. Kalian harus tidur di kamar yang sama. Kamu seperti ini. Apa kamu tidak lelah? Sejak aku kecil, aku suka tidur dengan cara ini. Apakah itu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku hanya suka tidur di lantai. Mengapa kamu lari? Guruku berkata, semua pria adalah monster yang menguras esensi manusia. Mereka akan membuat perut menjadi besar dan melahirkan monster kecil. Itu sangat menakutkan. Bodoh. Itu adalah kehamilan. Kau tidak akan membuat perutku besar, kan? Jika kamu tidak mau, maka itu tidak akan terjadi. Kau adalah monster yang baik. Guruku berkata bahwa aku tidak memiliki 6 indera yang lengkap dan tidak mengerti romansa. Loci. Apa itu romansa? Pakaianmu berantakan. Tidak, mereka tidak. Aku berantakan. Sungguh sangat mengesankan. Benar-benar tangguh. Sungguh beruntung. Sungguh pembukaan yang menegangkan dan mendebarkan. Setelah bekerja selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan tamu seperti Nyonya Lu, yang keberuntungan dan keterampilannya sama-sama luar biasa. Kau menyanjungku.
Semuanya silakan. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Selanjutnya adalah item lelang kedua. Ini juga inti dari lelang ini, pil kejernihan Giok. Pil kejernihan Giok terjadi sekali setiap 10 The tahun. film was Penawar translated tertinggi menang. and Tawaran awal adalah narrated by 80 juta. M-Media. Apel, 80 juta. Apa yang kamu tahu? Dikatakan bahwa pil kejernihan GEOK ini membangkitkan mayat dan memulihkan raga. Itu tak ternilai harganya dan sangat sulit didapatkan. Saya menawar 100 juta. Saya menawar 110 juta. 120 juta. 130 juta. 150 juta, 180 juta, 200 juta. 200 juta, mengapa kau menghentikanku? Aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Jiangru menawar pil kejernihan Giok dan memberikannya padamu. Aku tahu, tapi aku tidak ingin melihatmu saling melawan dengannya. Bagaimana jika kamu kelelahan? Lalu, apa yang akan kau lakukan? Pembawa acara Dian Tianden. Apel, Dian Tianden. Ketua Lu benar-benar memilih Dian Tianden. Dian Tianden, rumah lelang Rongchen, telah ada selama lebih dari 1 abad. Terakhir kali Dian Tianden digunakan adalah 80 tahun yang lalu. Apa itu Dian Tiandeng? Nyonya muda Lu, Anda pasti belum tahu. Dian Tiandeng ini, di dunia lelang, sebenarnya adalah arti dari membeli seluruh lot, terlepas dari item apapun yang dijual dalam putaran ini, atau harga berapapun yang ditawarkan. Orang yang menggunakan Dian Tianden membayarnya. Jika selama lelang, banyak orang menggunakan Dian Tianden secara bersamaan, akan ada beberapa putaran penawaran dan penawar tertinggi menang. Bukankah itu berarti siapapun bisa memanggilnya? Menggunakan Dian Tianden juga memerlukan kualifikasi. Verifikasi modal diperlukan di Rongcheng dan bahkan di seluruh negeri. Mereka yang memenuhi syarat untuk menggunakan Dian Tianden ini tidak lebih dari 5 keluarga. Keluarga Lu adalah salah satunya. Kalau begitu Luci, bukankah itu berarti keluarga kita sangat kaya? Bagaimana itu hanya sangat kaya? Itu sangat-sangat-sangat. Ya benar. Ketua Lu. Apakah Anda yakin maksud Anda? Dian Tianden. Panggil itu. Dian Tianden. Kakak Lu, kau benar-benar demi wanita ini memanggil Dian Tiandeng? Aku menghabiskan uang untuk istriku. Apakah ada masalah dengan itu? Selain itu, pil kejernihan Giok ini, keluarga Luku memang berniat menawarnya. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyia-nyiakan uangmu. Aku akan memberimu sebotol nanti. Jiang Yan, jangan kira tawaran tinggimu berpengaruh. Barang ini milikmu kan? Apakah kau tahu apa yang dimaksud dengan? Apakah itu tak ternilai harganya? Ketahuilah bahwa mengapa ada 2 kotak? Bagaimana seorang udik bisa mengerti sebanyak ini? Lebih baik jangan mempermalukan keluarga Lu. Nyonya muda Lu, jika item lelang disajikan dalam bentuk kotak brokat, itu akan dilelang. Itu akan dilakukan sebagai lelang tawaran tertutup. Ada 2 kotak di atas panggung. Pil kejernihan Giok dan item lelang lainnya. Anda hanya punya 1 kesempatan untuk memilih kotak brokat. Jika Anda memilih dengan benar, pil kejernihan Giok adalah milik Anda. Jika Anda memilih dengan salah, 200 juta akan melebihi harga barang itu sendiri. Itu bisa 10 kali lipat harganya. Itu bisa 100 kali lipat harganya. Bukankah itu hanya pilihan antara 2? Apakah itu sulit? Bebek yang sudah matang, hanya tersisa mulutnya. Aku menyarankanmu untuk pergi dan meminta maaf dengan patuh kepada Guru Tao Changking. Dan aku akan membantu berbicara atas namamu. Mungkin Guru Tao Changking melihat, menghormatiku, tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu atas masalah Dian Tiandeng. Nyonya, apakah Anda sudah membuat keputusan akhir? Aku menolak untuk percaya, dia kali ini masih memiliki keberuntungan yang begitu baik. Ingin-ingin-ingin-mu. Siapapun yang kena aku memilihnya. Ini dia orangnya. 200 juta. Santai sekali. Apakah kamu gila? Jiang Yan, kamu barusan mengikuti tawaran 200 juta dariku. Jika kamu kalah, itu akan menjadi urusanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Jing. Jika keluarga Lu bersedia membayar untuk Anda,
Itu berarti memberi kehormatan pada keluarga Jiang kami. Jika Anda kalah, jangan berharap keluarga Jiang memberi Anda kompensasi apapun. Apakah itu berarti, jika aku memilih yang asli, itu juga tidak ada hubungannya denganmu? Jika kamu memilih yang asli, kamu harus memberikannya kepada ayahmu. Selama bertahun-tahun ini, Anda berada di gunung. Tidak pernah benar-benar menghormati. Dengan saya, selalu Roro. Sibuk berlarian, membantu keluarga. Jika Anda benar-benar memilih pil kejelasan Giong, Anda harus bersikap masuk akal dan menyerahkannya kepada saya sendiri. Kalau tidak seumur hidup ini, jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Jiang. Menggunakan istilahmu dari bawah gunung, ini disebut pemaksaan moral. Menunjukkan bakti kepada orang tuamu adalah kewajibanmu. Jiang Yan, bagaimana kau bisa begitu egois? Apakah kamu tempat pensil? Begitu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Jiangmu adalah barang yang sangat dicari? Anak tidak berbakti. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Kau, keluarga Jiangku tidak memiliki anak tidak berbakti sepertimu. Bagus, itu hebat. Guru, dia sendiri yang ingin memutuskan hubungan denganku. Ini disebut balasan karma. Jadi sekarang itu bukan urusanku. Tahu surga ada di sini. Aku bersumpah demi sumpah ini. Hari ini aku Jiang Yan akan memutuskan semua ikatan karma dengan keluarga Jiang. Mulai hari ini dan seterusnya keluarga Jiang, entah miskin dan melarat, atau bangkrut sama sekali tidak ada hubungannya denganku Jiang Yan. Lebih baik ikatan itu diputuskan untuk mencegah di masa depan bahaya bagi keluarga Jiang kita. Mulai hari ini, Yan Yan dan keluarga Jiangmu tidak memiliki hubungan apapun. Ini adalah keputusanmu. Aku harap kamu tidak menyesalinya. Belum pasti siapa yang akan menyesalinya. Ikatan keluarga kini telah terputus. Sekarang mari kita ungkap jawabannya. Mari kita lihat, apakah aku memilih dengan benar atau memilih dengan salah. Itu pasti kotak kosong. Aku tahu itu bagaimana mungkin orang miskin sepertinya mungkin memiliki keberuntungan yang begitu baik. Maafkan aku, Luci. Itu hanya 200 juta. Keluarga lu kaya raya. Karena yang ada di tangan Jingru kosong. The film was Maka yang translated tersisa ini. and narrated by M Media. Pil kejelasan Giong, pembawa acara. Saya menawar 80 juta. Saya juga ingin menawar 85 juta, 90 juta. Ajukan tawaran Anda. Aku menawar 100 juta. 100 juta. Apakah kau gila? 100 juta. Aku hanya membiarkanmu main-main. Bagaimana mungkin keluarga Jiang memiliki modal cair sebanyak ini? Suami, setelah kita memenangkan yang ini dan menambahkan yang Guru Tao Changqing berikan kepada Ruru, kita akan punya 2 pil. Setelah dia menikah dengan keluarga lu, apa artinya 100 juta? Ini, Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita tawar yang lain lagi. Jangan bergerak. Perhatikan aku. Aku menawar 100 juta. Dan 1 sen. 150 juta. 150 juta. Dan 1 sen. 160 juta. 160 juta. Dan 1 sen. Jiang Yan, apakah kau melakukan ini dengan sengaja? Maafkan aku. Aku hanya punya terlalu banyak uang. 160 juta dan 1 sen. 1 kali. Penawaran macam apa ini? 160 juta dan 1 sen. 2 kali. 200 juta. Anak tidak berbakti. Apa yang kau coba lakukan? Fondasi keluarga Jiang akan dikuras habis. Pikirkan tentang keluarga lu. Tawar, mengapa kau tidak menawar sekarang? Nyonya, apakah Anda yakin dengan 200 juta? Aku yakin. Apakah ada orang lain yang menawar? Aku... Jiang Yan, bukankah kau sangat mampu? Tawar kalau begitu, tiba-tiba aku tidak menginginkannya lagi. Kurasa kau hanya tidak mampu membelinya. Kau tanpa alasan sama sekali, menyebabkan kakak lu kehilangan 200 juta. Tunggu saja untuk ditendang keluar dari keluarga lu, kakak perempuan. Kau mungkin belum pernah melihat sesuatu sebagus ini sebelumnya, kan? Aku di sini hari ini akan memperluas wawasanmu. Benar kakak lu. Jika kau menginginkan pil kemurnian Jiok, minta saja padaku. Kau tahu persyaratanku. Jiang Yan, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah baik-baik. Seperti apa rupa harta karun langka? Mengapa ini kosong? Benarkah? Bukankah pil kejelasan Jiok ada di sana?
Mengapa tidak ada apa-apa di dalamnya? Kamu sudah tahu sejak awal. Bukankah sudah kubilang? Aku punya ritmeku sendiri. Pil kejelasan Giok sudah diambil. Ayah, aku tahu ayah sangat bersemangat. Tenanglah sebentar. Jiang Yan, bagaimana dengan itu? Apakah kau mengakui kekalahan? Ketika berbicara tentang tingkat kebodohan, aku harus mengakui. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Apa maksudmu? Tentu saja arti harfiahnya. Jika milikmu adalah pil kemurnian Giok, lalu apa milikku? Kosong. Bagaimana itu mungkin? Kau menipuku. Suami, apakah kamu baik-baik saja? Terkadang memiliki terlalu banyak keberuntungan juga merupakan semacam masalah. Mengapa? Itu seharusnya milikku. Kembalikan padaku. Barangku, mengapa aku harus memberikannya padamu? Berdasarkan hati nurani, kau adalah anggota keluarga Jiing. Barang-barang milikmu, seharusnya semua milik keluarga Jiing. Benarkah begitu? Tapi aku sekarang adalah anggota keluarga Lu. Aku menghabiskan uang keluarga Lu. Jika kau tidak menipuku, apakah aku akan menghabiskan 200 juta membeli kotak rusak? Di mana aku menipumu? Aku baru saja menghela napas kekaguman barusan. Karena aku merasa bahwa keberuntunganku sendiri terlalu bagus. Itu juga tidak diperbolehkan. Bukan apa-apa mungkin minum lebih sedikit air. Kepalamu berguncang. Semuanya hampir tumpah keluar darimu. Bagus sekali. Apa yang kau sombongkan? Tunggu sampai kakak Cangking memberikan pil kemurnian Giok kepadaku. Mari kita lihat apakah kau masih bisa tersenyum saat itu. Selanjutnya ada segmen kusur. Sebenarnya, ada 2 pil kejelasan Giok hari ini. Salah satunya berhasil ditawar oleh Nyonya tadi. Sedangkan yang lainnya, Guru Tao Changqin ingin memberikannya kepada seorang teman. Dan teman ini juga datang ke tempat ini hari ini. Kebetulan hari ini juga ulang tahunnya. Guru Tao Changqin berkata, dia ingin memberikan satu-satunya 3 pil kejelasan Giok yang dia miliki semuanya padanya sebagai hadiah ulang tahun. 3. Siapa sebenarnya orang ini? Guru Tao Changqin terlalu baik padanya. Selanjutnya mari kita sambut adik perempuan Guru Tao Changqin, nona muda tertua dari keluarga Jiang. 3 pil. Kalau begitu keluarga Jiangku, bukankah akan menjadi keberadaan yang hanya kalah dari keluarga Lu? Ru. Guru Tao Changqing terlalu baik padamu. Dia benar-benar tahu. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Mungkinkah dia? Jiang Yan, apa yang kau miliki untuk bersaing denganku sekarang? Sangat cantik. Apakah Guru Tao tidak datang? Guru Tao berkata, dia membantumu menyiapkan sesuatu. Itu bukan cincin berlian kan? Jika dia menyatakan perasaannya nanti, aku juga tidak bisa menolaknya terlalu kasar. Siapa ini? Guru Tao Changqin. Mengapa dia memberikan 3 pil kejelasan Giok yang tersisa padanya? Kalau begitu lain kali seseorang ingin menawar pil kejelasan Giok, bukankah mereka harus menunggu 10 tahun lagi? Apa sebenarnya hubungan orang ini bersama Guru Taois Changqin? Mungkin sebelum semua orang, mungkin belum mengenalku. Tapi setelah hari ini, seharusnya tidak ada seorang pun yang tidak mengenal keluarga Jiing. Guru Tao Changqing, bagiku, seperti seorang kakak laki-laki. Keberadaan secara umum, aku sangat tersentuh. Kakak Changqing, kau benar-benar mengingat hari ulang tahunku. Kenapa ulang tahunnya juga hari ini? Juga, apakah hari ini ulang tahunmu juga? Benar. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Pada tahun-tahun sebelumnya, kakak senior tertua merayakannya untukku. Dia tidak ada di sini tahun ini, jadi aku lupa. Aku akan merayakannya untukmu setelah kita kembali. Kakak Changqing, terima kasih atas hadiahmu. Ruru menyukainya. Ruru, saya ingat guru mengatakan saudara perempuannya bernama Yan Yan. Nyonya, bolehkah saya bertanya siapa nama lengkap Anda? Jiang Ru, aku adalah putri tertua dari keluarga Jiing. Jiang Ru. Salah, adik Guru Tao Changqin. Bernama Jiang Yan. Bagaimana itu mungkin? Dia adalah adik kakak Changqing. Mana mungkin? Kau pasti salah orang. Jiang Yan yang dia sebutkan adalah kamu. Apakah Anda mengenal Guru Taois Changqing? Ya, setiap tahun di hari ulang tahunku, dia mengirim kacang gula ini. Dia bilang itu menguatkan tubuh dan meningkatkan kesehatan, tapi rasanya benar-benar tidak enak. Lalu, apakah kamu juga kenal tabib ilahi tanpa batas? Tabib ilahi tanpa batas. Pernah dengar tentang dia? Guru sepertinya tidak. Dipanggil dengan nama itu juga. Berhenti bercanda. Dia hanyalah seorang udik yang turun dari gunung.
Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan tokoh besar, seperti tabib dewa tanpa batas? Memalukan. Penuh kebohongan. Terakhir kali dia mencuri kontrak pernikahan Ruru. Kali ini dia benar-benar mencuri nama Ruru. Benar saja. Sama seperti ibumu yang sudah meninggal. Kamu sama-sama keji. Kamu menghina istriku tepat di depanku. Apa kamu pikir Lucky sudah mati? Sekretaris Kim, besok aku ingin keluar gajian. Aku akan melakukannya. Siapa yang memukulku? Kau memukulku. Bukan aku. Aku tahu. Jiang Yan. Kau pasti menyuapnya untuk mengganti namaku. Aku beritahu kau, pil kejernihan Jiop dijanjikan secara pribadi kepadaku oleh Guru Tao Changqing. Kali ini, bahkan jika kau ingin mencurinya, kau tidak akan bisa. Aku lupa memberitahumu. Guru Tao Changqing adalah kakak laki-lakiku. Guru Tao Changqing adalah kakak laki-lakimu. Ini benar-benar lelucon terlucu yang pernah kudengar sepanjang tahun. Karena kau bersikeras-keras kepala, maka aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aku akan memanggil Guru Tao Changqing. Sekarang juga. Kau sudah mati. Dia ada di sini. Kakak Changqing. Kau datang tepat pada waktunya. Seseorang di sini benar-benar berani mengambil pil kejernihan Jiop dan memberikannya menggunakan namamu. Apa yang sedang terjadi? Guru Tao, saya mengikuti instruksi Anda untuk memberikan pil kemurnian Gion sebagai hadiah kepada adik perempuan Anda. Tapi dia bersikeras bahwa saya salah menyebut nama. Benarkan? Kakak Changqing, kau jelas-jelas mengatakan akan memberikan pil kejernihan Giok itu kepadaku. Dan hari ini adalah hari ulang tahunku. Pencuri ini benar-benar berani menyuap tuan rumah dan menukar namaku. Kakak Changqing, kau harus memberi mereka pelajaran. Chu Changqing, apakah kamu berani memberiku pelajaran? Saya minta maaf Guru Tao. Yan Yan hanya memiliki temperamen kekanak-kanakan jika dia menyinggungmu. Saya minta maaf kepadamu atas namanya. Bertanggung jawab, tidak buruk. Jiang Yan, kau si udik. Beraninya kau berbicara kepada kakak Changqing seperti itu. Apakah kau tahu siapa si udik ini yang kau bicarakan? Siapa lagi kalau bukan dia? Itu tidak lebih dari pencuri dengan tangan lengket. Adik perempuanku sudah makan pil kejernihan Gion seperti permen sejak dia kecil. Seorang pencuri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dimiliki keluarga Jiangmu sehingga dia akan menginginkannya. Dia. Dia adik perempuanmu. Apa yang terjadi? Kakak Changqing, apakah kau diancam olehnya? Kau jelas-jelas membantuku sebelumnya. Aku membantumu karena demi Yan Yan. Kalau tidak menurutmu siapa? Kau pikir kau ini siapa? Xiaoqi, cepat kembali bersama Yan Yan. Kakekmu sedang sekarat. Apa? Kakek. Xiaoqi, kamu kembali. Kakakmu barusan memuntahkan banyak darah. Dokter berkata. Ibu, jangan khawatir. Kakek akan baik-baik saja. Sekretaris Kim, segera hubungi rumah sakit terbaik. Tunggu, kondisi kakek sangat aneh. Apa yang kau perhatikan? Kakak perempuan, apakah kakak baru-baru ini makan sesuatu yang tidak biasa? Tidak. Lalu, apakah dia bersentuhan dengan sesuatu yang aneh? Hanya jimat yang kamu berikan padaku. Tidak ada yang lain. Itu salah. Aku tidak memberinya jimat. Di mana jimatnya? Di saku kiri pakaian. Buang cepat. Ini adalah jimat penguras kehidupan. Dipakai di tubuh memperpendek umur. Dari mana ini berasal? Itu adalah saat kamu pergi ke Kuil Wanhua hari itu. Sebelum kamu kembali, pelayan di rumah membawa ini kembali. Mengatakan bahwa ini adalah jimat kedamaian yang kamu cari. Untuk kakekmu. Kakekmu telah menyimpannya dekat dengan tubuhnya setiap hari. Meletakkannya di sakunya. Sekretaris Kim, segera pergi selidiki. Baiklah. Kakek. Pil kemunian Giop, Loci, sangat cocok untuk diminum sekarang. Sialan, selalu ada orang-orang berbahaya yang mencoba menyakitiku. Ketua, ini buruk. Orang itu hilang. Hilang. Baiklah. Kakak akan minum 2 pil kemunian Giok lagi nanti. Dijamin hidup sampai 1000 tahun. Kakek. Bagaimana perasaanmu sekarang?
penuh semangat dan vitalitas. Pergi keluar untuk menari square dance. Sama sekali bukan masalah. Syukurlah, syukurlah. Aku sudah tahu. Yan. Dia adalah bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Kali ini, kita berutang semuanya pada Yan. Terima kasih. The Bukan film was apa-apa, Kakak. translated Kakak adalah and keluargaku. narrated by Menjagumu M. adalah yang harus kulakukan. Aku tidak menyangka kemampuan medismu. Begitu hebat. Dari siapa kau belajar? Guruku. Tapi dia berkata, aku lebih baik darinya. Nyonya muda bahkan bisa memindahkan mobil dengan tangan kosong, lahir dengan kekuatan dewa. Siapa sebenarnya dia? Xiaoqi. Sepagi ini, mengapa kamu membuat keributan? Apakah itu begitu jelas? Di mana Yan? Dia tadi malam. Sedikit lelah, masih beristirahat. Aku akan memanggilnya. Loji. Aku ingin membunuhmu. Apa kau baik-baik saja? Guru benar. Kau memang iblis yang menguras esensi manusia. Kalian semua, tadi malam. Ibu, Baiklah. Aku tidak akan bertanya lagi. Bukankah itu berarti aku akan segera bisa menggendong cucu? Sama sekali tidak. Aku harus membagikan kabar baik ini. Beritahu, bibi tertua bibi kedua dan nenek buyut ketiga. makanlah dulu. Hanya jika kau kenyang kau akan punya kekuatan untuk memukulku. Ini semua salah gadis sialan itu Jin Yan. Merusak rencanaku. Kami baru saja mengadakan pertemuan. Aku berada di antara saudara-saudaraku. Tidak bisa mengangkat kepalaku di depan mereka. Kita sama sekali tidak boleh melepaskannya. Bukankah ini Guru Tao Changking? Seseorang yang bisa mendapat penghormatan sebesar itu darinya. Mungkinkah tabib ilahi tanpa batas? Guru, bukankah kau bilang kau sedang menangani masalah di gunung? Kami mengirim kabar padamu tentang pernikahan Yan Yan, tapi kamu tidak turun. Mengapa kamu tiba-tiba turun gunung hari ini? Changking, Yan dia. Apa yang terjadi pada adik seperguruan? Dia sudah terlalu lama meninggalkan gunung. Aku gurumu merindukan, muridku yang berharga. Jin Yan sebenarnya murid dari tabib ilahi tanpa batas. Gadis sialan ini, bagaimana dia bisa seberuntung ini? Guru, ketika Anda berbicara tolong, katakan semuanya dalam satu tarikan napas. Aku guru dan orang tua dari keluarga lu itu, juga dianggap teman lama selama puluhan tahun. Aku dengar, bulan tahunnya yang ke-60 semakin dekat. Aku gurumu berencana untuk pergi menemui adik seperguruanmu. Dan sekalian, pergi menemui orang tua kecil itu. Lihat berapa tahun lagi dia harus hidup. Sepertinya Jiang yang tidak tahu bahwa dia adalah murid dari tabib ilahi tanpa batas. Tabib ilahi tanpa batas. Belum pernah dengar tentang dia. The film was translated and narrated by M Media. Jadi ini, tempat kerjamu. Seluruh gedung ini, milikmu. Sekarang ini milikmu juga. Ketua, waktunya untuk konferensi internasional. Hampir tiba. Jika kau bosan, kau bisa tinggal di perusahaan dan berkeliling dengan bebas. Aku akan pergi ke rapat dulu. Aku akan mengantarmu nanti. Pulang bersama. Ya, kau harus cepat pergi. Sudah dengar, murid dari tabib ilahi tanpa batas. Tabib abadi kecil akan segera datang ke perusahaan kita. Apel, tabib abadi kecil. Orang penting seperti itu. Mengapa dia mau datang ke perusahaan kita? Bagaimanapun juga Wanhua adalah perusahaan farmasi. Mungkin ada kerjasama yang terlibat. Cepat, semua supervisor sudah pergi ke pintu masuk untuk menyambutnya. Tabib abadi kecil akan segera tiba di sini. Dewa medis kecil. Apakah dia bahkan lebih hebat dari guruku? Mereka sudah tiba. Halo semuanya. Aku adalah murid dari tabib ilahi tanpa batas. Halo Guru Tao, saya adalah dari grup Wanhua, supervisor departemen pemasaran. Guru Tao Anda telah menempuh perjalanan jauh. Terima kasih atas upaya Anda. Bukankah ini Nona Jian yang sering datang ke perusahaan untuk bertemu ketua Lu? Saya tidak menyangka dia adalah murid dari tabib ilahi tanpa batas. Mungkinkah dia datang ke perusahaan kita untuk ketua Lu? Ketua Lu baru saja mengatakan kemarin bahwa dia akan membawa istri ketua ke perusahaan hari ini.
Dan Nona Jiang tiba hari ini. Mungkinkah guru tahu apakah Anda dan ketua Lu? Mereka benar-benar mengira aku adalah Jing Yan mengenai Luci dan aku. Di dalam perusahaan kami hanya membahas bisnis. Mengerti. Ketua Lu saat ini sedang rapat. Silakan beristirahat di ruang resepsi terlebih dahulu. Jiang Ru, kenapa dia ada di sini? Kau benar-benar gigih seperti hantu. Anda dari departemen mana? Beraninya Anda berbicara kepada istri ketua seperti itu? The film was Kau bilang dia istri translated ketua. and Siapa orang narrated ini? by M Media. Berani menyinggung istri ketua. Apakah Anda bosan hidup? Membuat keributan seperti itu, Anda tidak mencoba menarik perhatian ketua kan? Nyonya, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan menanganinya. Tidak peduli Anda dari departemen mana. Berani tidak menghormati Nyonya. Sekarang juga segera pergi ke SDN dan proses pengunduran diri Anda. Saya bukan karyawan perusahaan Anda. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Apel, apakah Anda mungkin seseorang yang menyelinap masuk? Keamanan, cepat usir pencuri ini keluar. Tunggu sebentar. Ada apa, Nona Jian? Kalian semua telah membuat kesalahan. Aku adalah murid dari Tabib Ilahi Tanpa Batas, bukan istri ketua lo. Sepertinya Anda masih memiliki kesadaran diri. Jiang Yan, aku peringatkan kau. Saat ini, perusahaan lo sedang gencar mengejar, bekerja sama denganku. Berhati-hatilah agar tidak memprovokasiku. Tidakkah kau percaya? Bukankah Luci akan langsung mengusirnya dari keluarga lu? Apakah Anda terlalu banyak disuntik asam hyaluronat sampai punya keberanian seperti itu? Kenapa saya tidak tahu? Anda punya kemampuan hebat seperti itu. Aku adalah murid dari Tabib Ilahi Tanpa Batas. Tabib Ilahi Tanpa Batas. Apakah itu mengesankan? Anda bahkan tidak peduli dengan Tabib Ilahi Tanpa Batas dan Tabib Abadi Kecil. Anda pikir Anda ini siapa? Orang biasa seperti kita tidak akan punya banyak kesempatan dalam hidup ini untuk bertemu Tabib Abadi Kecil. Apalagi Tabib Ilahi Tanpa Batas. Jika Anda ingin bertindak bodoh, menjauhlah. Jangan biarkan satu orang seperti Anda merusak kita semua. Saya tidak peduli siapa Anda. Segera menghilang sekarang. Nona Jiang cukup murah hati untuk tidak peduli dengan Anda. Jangan memancing masalah. Kalau tidak, ketika ketua Lu tiba, Anda akan berada dalam masalah besar. Seorang penyembuh harus rendah hati dan penuh kasih. Memiliki tangan suci dan hati yang baik. Bagaimana mungkin Anda bisa memverifikasinya? Dia adalah murid dari Tabib Ilahi Tanpa Batas. Apa yang perlu diragukan? Siapa yang berani menyamar sebagai murid dari Tabib Ilahi Tanpa Batas? Tepat sekali, Tabib Abadi Kecil. Meskipun dia dikatakan sebagai murid dari Tabib Ilahi Tanpa Batas, tetapi dikabarkan bahwa keterampilan medisnya bahkan lebih baik daripada Tabib Ilahi Tanpa Batas. Apa kau dengar itu? Jiang Yan, tunggu sampai aku dan perusahaan lu mencapai kesepakatan kerjasama. Kau tunggu saja untuk menyerahkan posisimu kepadaku. Manajer, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi padamu? Nona Jian, tolong cepat selamatkan manajer kami. Guru, selamatkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Sekte kami punya aturan. Aku hanya bisa menyelamatkan 3 orang setahun. Aku sudah menggunakan ketiga kesempatanku. Jika Anda Tabib Kecil Abadi tidak bertindak, dia kemungkinan besar akan mati. Kalau begitu cepat panggil ambulans. Pak Tua Wang. Pak Tua Wang, jangan menakutiku. Tuan, aku mohon padamu, tolong selamatkan Pak Tua Wang kami. Dia menderita penyakit jantung akut. Jika kamu tidak bertindak, dia benar-benar akan mati. Sekte kami punya aturan. Aku tidak bisa karena orang miskin dan rendahan sepertimu telah menodai hukum suci sekte. Anda benar-benar tidak tahu malu. Hanya berkedip, tetapi tidak melihat kebenaran. Seseorang hampir mati. Dan Anda masih peduli dengan aturan sekte Anda yang rusak. Semuanya menyingkir. Biarkan saya melihatnya. Jiang Yan, apa yang kau sombongkan? Orang udik dari gunung. Jangan sampai kau mengobatinya sampai mati. Bahkan jika Luci benar-benar dalam kesulitan besar, dia akan dihabisi olehmu, bajingan kecil ini. Jika Anda tidak mengobatinya, diamlah. Dia sudah sadar. Manajer sudah sadar. Apa yang terjadi? Manajer. Pak Tua Wang, kamu tiba-tiba jatuh sakit barusan, dan nona muda ini menyelamatkanmu. Terima kasih. Saya minta maaf atas kata-kata ceroboh saya barusan. Tunggu sebentar. Saya pasti tidak akan memaafkan Anda. Cepat pergi ke rumah sakit. Jangan salahkan saya nanti. Jiang Ru. Dikatakan bahwa Tabib Ilahi Tanpa Batas itu baik hati. Saya ingin melihatnya sendiri. Apakah Anda murid Tabib Ilahi Tanpa Batas?
Tunggu. Apa yang kalian semua lakukan berkumpul di sini? Ketua Lu. Kami datang ke sini untuk menyambut tabib kecil abadi. Tabib kecil abadi apa? Apa yang kau lakukan di sini? Ketua Lu. Ini adalah murid tabib dewa tak terbatas. Lebih mirip penipu keliling. Mengapa Anda tidak berbicara? Apakah karena Anda secara alami pendiam? Kakak lu lihat Jingyan. Aku adalah murid tabib ilahi tanpa batas. Namun dia berani memperlakukanku seperti ini. Murid tabib ilahi tanpa batas, dewa medis kecil. Lalu mengapa kau tidak mengatakannya sebelumnya? Tabib dewa tak terbatas itu penyayang. Bagaimana mungkin dia menetapkan aturan bahwa hanya 3 orang yang bisa diselamatkan per tahun? Selain itu, manajer tadi hampir mati. Namun dia menolak untuk bertindak. Aku sudah bilang itu adalah aturan sekte. Dan aku adalah tabib abadi kecil. Aku punya token dari gunung tanpa batas. Ingat, ambil token ini dan gantikan milik Jiang Yan dengan ini. Ganti sepenuhnya. Hanya dengan begitu kamu benar-benar bisa menggantikan Jiang Yan dalam identitas immortal medis kecil. Mengerti. Di mana tokenku? The film was translated and narrated Apakah by Anda mencari M ini? Media. Itu dia. Kau benar-benar mencuri barangku. Itu diambil dari saya. Siapa tahu, jika kau tidak memperhatikan tadi, dan tidak sengaja mengambilnya, aku beritahu kau. Cepat kembalikan padaku. Kalau tidak, aku akan memberitahu guruku. Dan kau akan tamat. Kenapa aku tidak tahu bahwa aku punya murid yang hilang berkeliaran di luar? Guru, mengapa Anda datang? Guru langsung tahu dengan menghitung menggunakan jari-jariku bahwa kamu si nakal kecil ini telah mendapat masalah lagi. Saya bukan anak nakal kecil. Saya sekarang punya keluarga. Ini suami saya. Guru. Aku adalah suami Yan Yan. Namaku Luce. Jadi kamu adalah Xiao Lu. Kamu sudah tumbuh besar sekali. Dulu, ketika kamu mengenakan celana selangkangan terbelah, orang tua ini bahkan menggendongmu. Jiang Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau memanggil orang tua ke sini, kau bisa menyamar sebagai aku. Cepat kembalikan token itu padaku. Lalu bersujud dan minta maaf padaku. Tapi ilahi tanpa batas. Tentu saja tidak punya murid sepertimu. Guru, saya punya cara untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Jing Yan, apa yang kamu lakukan? Jimat kebenaran, hanya satu yang dibutuhkan. Dan Anda akan mengatakan yang sebenarnya. Dan menjadi diri sendiri lagi. Jimat kebenaran. Bermain curang. Apakah ini benar-benar berhasil? Lihat ini. Jiang Ru, berapa usia Anda tahun ini? Mengapa aku harus 26? Lalu apa kata sandi kartu bank Anda? Itu ilegal. Tidak boleh menanyakan itu. Baiklah, lalu apa hubungan Anda dengan saya? Kamu adalah kakak perempuanku. Dulu ibuku sang selir mengambil posisi utama. Dan melahirkanku. Khawatir bahwa kau dan aku akan bersaing memperebutkan posisi putri sulung keluarga Jing. Dia membuangmu ke pegunungan. Itu terlalu kejam. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi orang kaya memainkan permainan yang rumit seperti itu. Lalu, apakah Anda, pada akhirnya, murid dari tabib ilahi tanpa batas? Aku tidak. Aku memasukkan identitasmu. Kamu adalah tabib abadi kecil. Guru, kalau begitu, Anda adalah tabib dewa tak terbatas. Saya adalah dewa medis kecil. Orang tua, Anda menyembunyikan banyak hal dengan cukup baik. Kamu juga tidak bertanya pada guru. Guru. Karena kau dan kakakku sudah saling mengenal. Maka saat aku dan Yan Yan menikah, kakek tiba-tiba muncul di pernikahan. Apakah itu juga karena dirimu? Tepat sekali. Saat itu semua karena Raja Iblis kecil ini. Dia bahkan tidak mendengar dengan jelas. Menganggap kontrak pernikahan sebagai tantangan. Dan pergi mencarimu untuk membalas dendam. Itulah mengapa aku menggunakan upaya terakhir ini. Awalnya, penyakit kakakmu membutuhkan Yan Yan untuk memulihkannya selama jangka waktu tertentu. Kalau begitu guru, apakah Anda memperhatikan bahwa Jiang Ru barusan memiliki jejak energi hitam padanya? Aku juga datang mencarimu, tepatnya karena masalah ini. The Apakah film kamu was masih ingat translated and ketika kamu masih narrated kecil, by M Media. jubah hitam yang menculikmu? Saya ingat, kakak senior saya memberitahu saya. Saat itu, aku awalnya berurusan dengannya di gunung. Tetapi tanpa diduga dia memanfaatkan kelengahanku, melepaskan diri dari susunan sihir dan melarikan diri ke bawah gunung. Anak tadi.
sedang terderap oleh energi hitam. Aku khawatir jubah hitam tidak terpisahkan darinya. Guru, juga terakhir kali, jimat perusak kehidupan yang ditempelkan pada kakek Lu. Tepat sekali. Kakek awalnya sehat, tetapi setelah membawa jimat itu, beberapa hari kemudian, dia langsung muntah darah dan pingsan. Kemudian Jiang Ru menggunakan ini untuk mengancam keluarga Lu. Mungkinkah itu berhubungan dengan jubah hitam yang kau sebutkan? Itu mungkin. Bagaimana perasaan kalian berdua? Baiklah, Kami tidak punya masalah untuk saat ini. Mustahil. Kalian pasti punya semacam masalah. Kau tidak. Kalian sudah menikah begitu lama. Kenapa aku belum menggendong cucu muridku? Ini buruk. Keluarga Lu dalam bahaya. sungguh energi hitam yang kuat. Kakak dan ibu masih di dalam. Energi jahat yang begitu dahsyat. Jika Anda masuk sebentar, Anda akan benar-benar kehilangan energi spiritual Anda. Mundur, serahkan pada saya. Asal mula mendalam langit dan bumi. Akar 10.000 energi. Mengolah kesengsaraan besar secara luas. Membuktikan kekuatan ilahi saya. Bubar. Ibu, kakek, guru. Apa yang terjadi pada mereka? Energi jahat memasuki tubuh mereka. Untungnya, itu belum lama. Yan. Ya, Ibu, apa yang terjadi padaku? Kakak, Anda baru saja pingsan. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Orang tua tanpa batas. The film was translated and narrated kakek, by M. bagaimana Media. perasaanmu? Saya baik-baik saja. Saya hanya sedikit pusing. Keluarga Lu. Apakah ada seseorang yang datang ke sini? Kakak, ini adalah guru saya tabib ilahi tanpa batas. Pantas saja kamu begitu kuat, Yan. Jadi kamu adalah murid dari guru Tau tanpa batas. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja terjadi memang aneh. Bel pintu berdering sendiri. Ketika aku pergi membuka pintu, gerbang terbuka dengan sendirinya. Aku hanya merasakan embusan angin berlalu. Dan kemudian, aku kehilangan kesadaran. Saya mendengar gerakan di ruang tamu. Saya hanya melihat sosok berpakaian hitam dari belakang. Dan kemudian, saya tidak tahu apa-apa lagi. Jubah hitam, Yan. Sepertinya dia datang mencarimu. Mencari saya. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, guru tidak akan lagi menyembunyikannya darimu. Sejak kamu masih muda, bazimu adalah yang ekstrem. Sementara basi Luci adalah yang ekstrem. Alasan mengapa pertunanganmu ditetapkan justru karena hal ini. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari tahap transformasi ilahi. Aku telah menghancurkannya. Dan alasan dia mencarimu, itu semua untuk mencabut akar spiritualmu. Untuk membantunya mencapai transformasi ilahi. Guru, ini terlalu mirip novel. Anda tidak serius kan? Guru, kalau begitu bukankah saya akan mati? Guru, tolong selamatkan saya. Guru, apakah ada cara untuk melindungi Yan? Aku juga belum pernah bertemu dengannya. Dengan keadaan yang sekarang, hanya ada satu solusi. Solusi apa? Jika kalian berdua bersatu dan memiliki seorang anak, nasib yang ekstrem bisa dipatahkan. Seorang anak. Bagaimana kalau The film was Anda bunuh saja saya? translated and narrated by M. Media. Keberadaan jubah hitam selalu menjadi ancaman. Jika kamu tidak bisa menaklukkannya sepenuhnya, aku khawatir kamu pasti akan mendapat banyak masalah di masa depan. Guru, kalau begitu mari kita pergi menaklukkannya sekarang juga. Ya. Apakah dia kuat? Atau
Apakah saya kuat? Masih saja terubah. Kita butuh rencana. 1 minggu kemudian, adalah perayaan ulang tahun ke-60 kakakku. Kalau begitu bagaimana kalau kita memancingnya keluar? Bagaimana cara kita memancingnya keluar? Jika kamu punya anak, nasibmu akan hancur. Dia pasti akan mencoba menggagalkannya saat itu. Saat itu, kita hanya perlu menyebarkan berita bahwa kamu hamil. Sepertinya seseorang akhirnya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa kamu melihatku? Pergi dan buat anak. Anda membuat saya takut setengah mati. Loci. 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 Jangan bilang. Dia sedang berjalan sambil tidur. Tak disangka bahwa saya Jiang Yan, bakat kembar yang terhormat dalam metafisika dan kedokteran. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menyembuhkan penyakit Loci? Kenapa tidak? Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kau sedang tidur? Kau berpura-pura tidur. Lobak putih. Jiang Yan. Apakah ini hadiah ucapan selamat yang kamu berikan kepada kakek Lu? Saya akhirnya berhasil tinggal. Jangan lupakan tujuan kunjungan kita. Aku tahu ayah. Kakek. Ini bukan lobak biasa. Hanya orang bodoh yang akan percaya itu. Nyonya muda Lu. Lobak ini jelas bukan barang biasa. Saya dengar, Nyonya muda Lu adalah murid dari tabib dewa tak terbatas, tabib kecil abadi. Yan, ceritakan pada kami tentang lobak ini. Apa yang membuatnya tidak biasa? Karena ini sama sekali bukan lobak. Ini adalah ginseng berusia 1000 tahun. Itu terlalu keterlaluan. Jiang Yan, kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa mengubah batu menjadi emas kan? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah murid dari tabib ilahi tanpa batas, kamu bisa mengatakan apa saja. Ini jelas-jelas lobak. Bagaimana mungkin ini ginseng? Jika kau tidak bisa membedakan ini adalah ginseng, itu karena kau terlalu bodoh. Loci, menurutmu ini apa? Ginseng. Ibu, menurutmu apa? Kurasa, itu juga ginseng. Kakek tolong lihatlah. Saya belum pernah melihat ginseng sebesar ini sebelumnya. Bagaimana dengan kalian semua? Siapapun bisa melihat ini jelas ginseng. Nona Jiang pasti salah lihat. Tepat sekali. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Jiang cemburu pada Nyonya muda Lu. Saya tidak menyangka itu benar. Di siang bolong, dia benar-benar mencoba membuat Nyonya muda Lu kehilangan muka. Kalian semua, kalian berbohong tanpa malu. The film was Jelas ini translated karena dia and tidak berusaha narrated by dan M. tidak Media. mempersiapkan hadiah ucapan selamat dengan benar. Kakak Lu, Anda harus mengusirnya. Aku tidak berusaha. Ini pasti disihir oleh mantra ilusi. Aku akan membuatnya mengungkapkan wujud aslinya sekarang juga. Bukankah ini masih lobak? Jiang Yan, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Ini tidak mungkin. Aku akan coba lagi. Jelas sekali. Aku melihat mantra ilusi di sini. Mengapa mantra kuku gagal? Pasti kondisi fisikku. Ada masalah. Kakek Lu, lihat bagaimana dia memperlakukan Anda.
Sama sekali tidak punya hati. Bagaimana Anda bisa berharap dia tulus terhadap Nyonya Lu? Akankah kamu memperlakukan kakak Lu dengan sepenuh hati? Tunggu, Ada apa? aku hamil. Itu luar biasa. Tunggu. Itu kembar. Apa kembar? Kembar. Para leluhur telah menjawab. Keturunan keluarga Lu kami telah garis tunggal selama beberapa generasi. Yan, kamu benar-benar mengandung anak kembar. Kamu sungguh, benar-benar, bintang keberuntungan keluarga kita. Pantas saja, Nyonya Muda Lu. Gerakannya terlihat agak canggung. Keluarga Lu benar-benar memiliki keberuntungan besar. Kembar pada kehamilan pertama. Ini benar-benar berkah ganda. Selamat. Xiaoti, kenapa kamu masih berdiri terpana di sana? Cepat bawa Yan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Selamat tinggal. Sekarang bagaimana? Jiang Yan benar-benar hamil anak kakak Lu? Haruskah aku berpura-pura sedikit lebih baik? Kamu tidak butuh bantal itu. Sama seperti biasa. Penampilanmu barusan cukup bagus. Sekarang anggota keluarga Jiang pasti percaya aku hamilkan. Selanjutnya mereka mungkin akan bergerak melawanmu. Kakak aku masuk. Kakak, Bibi bilang sekarang terlalu banyak orang, dan tidak ada yang tersedia untuk The film membawakanmu was semangkuk sop sarang translated burung walet and ini. narrated Jeti, by M. dia Media. memintaku membawanya kepadamu. Maafkan aku. Aku sedikit mual di pagi hari. Kalau begitu kakak, cepat minum semangkuk sop sarang burung walet ini. Dengan begini, Bibi bisa puas dengan tugasnya. Jiang Yan. Dasar bodoh. Minumlah semangkuk sop sarang burung walet ini, dan kehidupanmu yang kaya dan berstatus akan berakhir. Bodoh sekali. Kamu berani meminum sesuatu yang kuserahkan padamu. Jiang Yan, bukankah kamu sudah minum sop sarang burung walet itu? Kamu baik-baik saja. Apa yang kamu coba lakukan? Jauhkan pisaumu dari wajahku. Mereka semua bilang, orang tidak akan tersandung 2 kali di tempat yang sama. Tetapi kau bersikeras untuk terus-menerus jatuh ke dalam jebakan yang sama. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayahku ada di bawah. Ada begitu banyak orang di bawah. Jika kamu berani menyentuhku, kamu tamat. Selama kamu memberitahu kami keberadaan jubah hitam, kami mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jiang Ru, aku sarankan kamu berpikir jernih sebelum menjawab. Kesabaranku tidak sebaik Yan. Jubah hitam apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jimat kebenaran masih lebih efektif. Kami bertanya. Kau menjawab. Apa hubungan antara keluarga Jiang dan jubah hitam? Dia bilang jika aku membantunya menangkapmu, dia akan membantuku menjadi nyonya muda keluarga Lu. Apa yang terjadi setelah aku tertangkap? Aku tidak tahu. Apa yang ditambahkan ke mangkuk barusan? Obat tidur. Aku tidak berani memberimu obat penggugur kandungan. Jadi aku diam-diam The film menukarnya. was Setidaknya kau translated punya and sedikit hati narrated nurani. by M. Media. Jian Yan, kau gadis sialan. Beraninya kau mengikatku. Kau seharusnya tutup mulut dan patuh saja. Apa kau tahu? Apa yang ingin dilakukan jubah hitam setelah menangkapku? Mana aku tahu siapa yang kau sakiti. Selain itu, dia diam-diam mencintaimu dan tidak bisa memilikimu. Aku benar-benar ingin mencungkil kepala tak berguna milikmu ini dan melihat dengan tepat apa yang ada di dalamnya. Selain romansa dan urusan cinta di kepalamu,
Apakah tidak ada yang lain? Jika dia menangkapku, apakah itu berarti dia akan melepaskanku? Jika aku mati, keluarga Jiang juga tidak akan berakhir baik. Bagaimana mungkin? Dia bilang, dia menangkapmu. Dia akan membiarkanku pergi. Jangan coba menipuku. Mengapa dia akan membunuhmu? Sedangkan aku, itu tidak pasti. Satu pertanyaan terakhir. Apa yang diandalkan untuk menemukanmu? Jimat ini. Benar, dengan membakar jimat ini, dia bisa merasakannya. Apakah aku dirasuki kejahatan? Mengapa aku harus memberitahumu? Kakak Lu, bagaimana bisa kau? Mengapa kau menindasku demi wanita ini? Apa yang kau suruh aku makan? Bagaimana dengan ini? Racun. Itu kambuh setiap setengah bulan sekali. Ketika itu kambuh, seluruh tubuhmu terasa seperti tulangmu. Semuanya sedang dihancurkan. Rasa sakitnya akan membuatmu tidak mampu mencari kehidupan dan tidak mampu mencari kematian. Jiang Yan, bagaimanapun juga aku adalah kakakmu. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Kau sekarang punya dua pilihan, bantu aku atau mati. Kakak Lu. Aku mendengarkan istriku. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Kau tangkap aku dan serahkan aku padanya. Apakah kau gila? Kau tahu dia ingin kau mati namun kau tetap pergi. Aku punya langkahku sendiri. Ya. Racun ini tidak memiliki penawar. Jadi kau sama sekali tidak boleh berpikir untuk menyembuhkan penyakit itu. Kau. Sekarang, kau hubungi dia. Apakah kau yakin? Cepatlah, berhenti membuang waktu. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah menangkap Jing Yan. Guru tahu. Kau menangkap Jing Yan. Apa sebenarnya niatmu? Itu bukan urusanmu untuk bertanya. Orang itu sudah ditangkap. Kamu boleh pergi sekarang. Guru tahu. Bagaimanapun juga Jing Yan adalah adikku. Semua orang tahu itu. Aku adalah orang terakhir yang naik untuk mengantarkan sarang burung walet kepada Jing Yan. Jika Jing Yan menghilang, aku juga tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Mengapa kamu tidak melakukan seperti yang kukatakan? Aku hanya membiarkanmu hidup karena kamu masih berguna. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup selama itu? Awasi orang itu dengan cermat. Jika dia kabur, kamu akan mati menggantikannya. Berhenti bergoyang. Jika kau berguncang lagi, aku akan muntah. Formasi pemisahan jiwa. Sepertinya hari ini, dia bertekad untuk membunuhku. Di sekitar gudang ini, dia telah memasang formasi di mana-mana. Kita tidak bisa keluar. Jika aku bergerak, itu pasti akan memperingatkan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini semua salahmu karena mengatakan kau punya rencana. Sekarang lihat ini, kita semua akan mati di sini. Berhenti menangis. Guruku sedang menunggu di luar untuk menemui kita. Setelah kita menghentikan jubah hitam, aku akan membawamu keluar, baiklah. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Guru, apakah Yan Yan akan berada dalam bahaya maut? Jangan sekarang. Tingkat kultivasi Yanyan tidak rendah. Jika mereka bertarung, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yanyan. Hanya saja konstitusi yang ekstrem Yanyan mungkin terpengaruh olehnya. Kalau begitu aku akan membawa orang masuk sekarang juga. Kamu tidak bisa masuk. Dia telah memasang formasi di sini. Aku sedang mencari titik terobosan.
Yan kamu harus bertahan. Satu langkah lagi, The film was translated and Dan aku narrated akan by membunuhnya. M-Media. Jiang Yan, selamatkan aku. Apakah dia hidup atau mati? Apa hubungannya dengan aku? Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa jatuh ke tanganmu? Jiang Yan, kau. sayang sekali. Matamu mengkhianatimu. Jubah hitam. Kau adalah adik seperguruan guruku. Setidaknya aku memanggilmu paman bela diri. Haruskah kau benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan? Persetan dengan adik seperguruan sialan itu. Sejak kecil dia memiliki bakat yang lebih tinggi dariku. Dia lebih disukai guru daripada aku. Mengapa? Jika aku tidak mengolah seni jahat. Sepanjang hidupku, hanya bisa hidup dalam bayang-bayangnya. Tapi sekarang aku hampir melampauinya. Selama aku menyerap akar spiritualmu, aku akan bisa mencapai transformasi dewa. Tak terbatas ini, tidak akan pernah lagi bisa mengejar langkahku. Tidakkah kamu ingin menyelamatkannya? Berikan darah hatimu padaku. Dan aku akan segera melepaskannya. Baiklah, Apa yang kamu lakukan? membentuk segel. Untuk mendapatkan akar spiritualku, kau tidak ragu untuk menyakiti keluargaku. Meskipun keenam indraku tidak lengkap. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa membiarkan keluargaku disakiti. Dengan pengetahuanku, energi vitalku, nyawa tubuhku, aku memohon roh-roh untuk turun. Formasi pemakan jiwa. Kamu benar-benar ingin menggunakan akar spiritualmu sendiri untuk menghancurkan formasiku. Hentikan dia cepat. Hancur! Yan, Guru, sekaranglah saatnya. 10.000 hukum membakar langit. Pekacauan purba berubah menjadi kekosongan. Tekan. Uji. Lakukan. Changqi, jika kamu tahu hari ini akan tiba, mengapa kamu bertindak seperti itu saat itu? Guru, kau memanggilnya apa? Ucapkan selamat tinggal dengan benar kepada kakak seniormu. Kenapa? Yan. Kakak seperguruan tidak pernah bermaksud agar kamu mati. The film was translated Aku bertanya and padamu narrated kenapa? by M-Media. Seluruh hidupku. Salah sejak awal. Tapi kembali terlalu sulit. Yan. Hiduplah dengan baik. Ini adalah hadiah terakhir yang diberikan kakak seperguruan padamu. Tahun ini, aku tidak datang ke ulang tahunmu. Yan. Ulang tahun. Yan. Kematian Changqing. Mencerahkannya. Pada saat yang sama, itu menciptakan iblis batin di dalam dirinya. Jika dia tidak bangun kali ini, dia mungkin terjebak dalam iblis batin selamanya. Apakah tidak ada cara lain? Apa yang kamu lakukan di sini? Keluarga lu tidak menyambutmu. Keluar. Ini semua karena kamu. Ini semua karena keluarga Jingmu. Itu sebabnya Yan berakhir seperti ini. Anakku yang malang. Aku minta maaf.
Aku datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada adikku. Aku tahu, itu adalah keluarga Jing. Kami telah menyakiti adikku. Beberapa hari yang lalu ayahku tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Ibuku juga meninggalkan keluarga Jing. Mereka pantas mendapatkannya. Aku tahu. Aku akan pergi ke Kuil Kinggan. Aku akan berdoa untuk adikku di sana. Aku harap adikku segera bangun. Yan Yan. Yan Yan. Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Loci. Aku mendengarmu. Memanggil namaku. Jadi aku terbangun. Syukurlah kamu sudah bangun. Syukurlah kamu sudah bangun. Tahukah kamu? Aku sangat takut kamu tidak akan pernah bangun lagi. Jika aku tidak pernah bangun seumur hidupku, apa yang akan kau lakukan? Maka aku akan menjagamu seumur hidupku. The film was translated and narrated by M Media. Mari kita menikah lagi. Berikan aku tiket masuk untuk tetap berada di sisimu selamanya. Baiklah. Baiklah. Jiang Yan. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak boleh menyesalinya.